Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini setelah saya cek sebelum pandemi yang lalu, kalian masih sampai pada kedatangan sekutu. Ya. Ingat, sekutu yang nanti khusus di Indonesia namanya AFNAI, ingat ya, tugas AFNAI itu ada 5 itu. Nah, mereka akan menjajah Indonesia lagi. Maka kita berusaha untuk mempertahankan. Kita berjuang untuk mempertahankannya. Jadi kurun waktunya yang kita bahas ini kurun waktu ini. Ya, antara 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Ya, ini ya kita sedikit mengulas, mudah-mudahan nanti lebih bermakna. Ya. Jadi gini, sekutu datang ke Indonesia, nanti akan terjadi kontak senjata dengan rakyat Indonesia. Mungkin kalian masih ingat dengar-dengar peristiwa Medan Area, masih ingat? Pernah dengar? Pertempuran 5 hari di Semarang, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Puputan Badung, dan tentu yang paling tak asing lagi adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Inilah perjuangan kita untuk mempertahankan kedaulatan negara kita. Nah, perjuangan kita ini ada 2 cara, yaitu diplomasi dan militer. Ya, sekali lagi perjuangan kita adalah diplomasi dan militer. Untuk membahasnya nanti kita bahas secara bergantian, artinya sesuai dengan kurun waktu urutannya. Kita awali diplomasi beras kita ke India. Ya. Dampak dari diplomasi beras kita, nanti muncullah konferensi Asia. Konferensi Asia ini di New Delhi membahas tentang konflik di Indonesia. Tapi karena hanya di tingkat Asia, maka tidak akan mampu meredam konflik antara Belanda khususnya dengan Indonesia. Maka nanti akan dapat respon dari PBB. Nah, itu diplomasi kita ke luar negeri. Kemudian kita bilateral dengan Belanda. Kita mengadakan permulaan perundingan di Indonesia, gagal. Kemudian perundingan Hooge-Veluwe di Belanda juga gagal. Kemudian ada gencatan senjata. Inilah yang maksimal. Setelah itu ada perundingan yang betul-betul bisa kita capai kesepakatan, yaitu perundingan Linggarjati. Sekarang kita lihat perundingan Linggarjati. Ya, jadi itu urut-urutannya. Nah, sekarang kita bahas perundingan Linggarjati. Ya.
delegasi Indonesia, delegasi Belanda, bisa dibaca sendiri. Ingat, ketua delegasi Indonesia adalah ya tentu Perdana Menteri Indonesia saat itu, yaitu Muhammad Syahrir, M. Syahrir, dengan anggota yang cetak merah itu. Ya. Demikian juga di pihak Belanda, ketuanya adalah Schermerhorsen, kemudian anggotanya yang cetak merah itu. Tapi nanti yang paling berperan di sini nanti di pihak Belanda adalah Van Mook. Masih ingatkah kalian Van Mook? Coba diingat-ingat lagi. Dia sebagai ketua. Ayo direnungkan lagi materi yang lalu. Ya. Akhirnya kesepakatan Indonesia Belanda di Linggarjati, satu wilayah di Cirebon ini, nanti menghasilkan kesepakatan. Kita lihat hasil perjanjian Linggarjati. Ya, jelas? Ya. Jadi Belanda mengakui wilayah kita secara de facto itu atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Kemudian antara Indonesia dengan Belanda ini nanti membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan Indonesia nanti bentuk negaranya adalah negara Indonesia Serikat, yang nanti belakangan populer dengan nama RIS. Jadi negara kita nanti terdiri dari negara-negara bagian. Disinilah akhirnya Belanda menyiapkan berdirinya negara-negara yang nanti rencana jadi anggota RIS itu. Jadi diprediksi oleh Belanda wilayah RI itu hanya Sumatera, Jawa, Madura, sedangkan yang lain akan tetap dikuasai oleh Belanda, yang akan dibagi-bagi menjadi beberapa negara bagian. Untuk itulah Belanda nanti melaksanakan konferensi Denpasar yang isinya membentuk negara Indonesia Timur yang nanti merupakan salah satu anggota RIS. Nah, itu rencana Belanda seperti itu. Coba diamati isi perjanjian Linggarjati ini. Ya. Coba cari dari ketiganya ini, mana yang merupakan keuntungan buat bangsa Indonesia dan mana yang merupakan kerugian buat bangsa Indonesia. Ya, itulah tugas kalian yang harus dikerjakan di akhir pelajaran ini. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, bentuk negara kita nanti serikat seperti Amerika Serikat, itulah contohnya. Kemudian Belanda dan Indonesia membentuk Uni Indonesia Belanda. Itu contohnya mungkin seperti Inggris membentuk Commonwealth atau negara-negara persemakmuran. Pernah dengar kalian? Ya.
Tolong direnungkan lagi. Ya. Nah, inilah tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati. Ya. Jadi ini tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan Linggarjati. Ya, saya kira cukup. Nah, inilah wilayah kita berdasar Linggarjati. Ya. Jadi wilayah kita itu hanya terdiri dari 3 wilayah saja. Seperti yang diakui oleh Belanda tadi. Yang lain, nah ini yang nanti jadi wilayah Belanda. Jadi masih dikuasai oleh Belanda. Sudah cukup? Nah. Perundingan Linggarjati ini membawa dampak yang sangat besar buat bangsa Indonesia. Dianggap oleh masyarakat kebanyakan sangat merugikan buat bangsa Indonesia. Ya. Di pihak lain, Belanda menganggap ya, perundingan Linggarjati ini mungkin akan terjadi salah tafsir. Ya. Jadi menurut Belanda, sebelum RIS terbentuk, maka pemerintahan federal sementara, negara-negara bagian yang dirancang oleh Belanda tadi, akan berkuasa di seluruh wilayah Indonesia. Artinya Jawa, Sumatera, dan Madura itu juga masuk kekuasaan pemerintah federal sementara. Kemudian dibentuk pasukan keamanan bersama yang nanti pasukan tadi akan masuk ke wilayah RI. Ya, masih ingat kalian ya? Bangsa Indonesia itu pasukannya terkenal namanya TNI. Itu kelas 11 yang lalu sudah kita bahas terbentuknya TNI. Ya. Belanda di Indonesia ini juga punya pasukan, jangan dikira tidak. Pasukan Belanda di Indonesia itu namanya KNIL, KNIL, KNIL. Dan itu anggotanya atau yang jadi tentara Belanda ini kebanyakan juga orang Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi nanti menurut Belanda ya, pasukan baik TNI maupun KNIL ini bisa masuk ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Jawa, Sumatera, Madura itu sebelum RIS terbentuk. Sedangkan Indonesia ya kita berdaulat penuh di atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Sehingga terjadilah perbedaan tafsir ini. Inilah yang akhirnya Belanda melaksanakan agresi militernya ke Indonesia. Ya.
Jadi mereka melaksanakan agresi militer. Artinya tentara Belanda menyerang wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Kalau menurut Belanda ini namanya aksi polisionil, bukan agresi militer, melainkan aksi polisionil. Jadi tindakan Belanda itu tujuannya untuk mengamankan wilayah termasuk di Jawa, Sumatera, dan Madura. Ya. Oke ya. Sudah kalian baca? Jadi Belanda menyerang kota-kota besar di wilayah kita. Mana saja yang diserang bisa Anda baca sendiri. Gimana tindakan kita? Kita melaksanakan pertahanan linear, bertahan secara total. Ya. Jadi kita tidak mengadakan serangan, melainkan cukup bertahan secara total. Nah, ketika wilayah kita diserang oleh Belanda, tadi baru kita bahas, ingat ya, dampak dari diplomasi beras, muncullah konferensi Asia di New Delhi. Saya ulangi lagi ya. Konferensi Asia di New Delhi ini merekomendasikan pada PBB agar turun tangan terhadap konflik antara Indonesia dengan Belanda. Disinilah akhirnya PBB bereaksi. Maka PBB membentuk yang sebenarnya namanya itu adalah Komisi Jasa Baik. Karena terdiri dari 3 negara, maka populer dengan nama KTN. Ya. Kita ingat, antara Indonesia dengan Belanda tidak ada hubungan diplomatik. Sehingga kalau berunding, kalau di forum internasional harus diwakilkan. Maka kita menunjuk Australia. Ya. Sedangkan Belanda menunjuk Belgia. Masing-masing punya alasan. Ya. Australia saat itu dikuasai Partai Buruh. Harapan Indonesia mau menolong Indonesia yang menderita. Sedangkan Belgia sudah kita bahas di sejarah peminatan dulu, atau waktu kita bahas Perang Diponegoro di sejarah Indonesia, bahwa Belgia itu adalah pecahan dari Belanda, sehingga wajar Belanda menunjuk Belgia. Kedua negara ini supaya tidak konflik dalam perundingan, maka minta penengah, yaitu Amerika Serikat. Maka disinilah ketiga negara berunding yang dipimpin oleh tokoh mereka masing-masing. Ya. Saya kira cukup. Nah,
hasil dari perundingan ini nanti, atau hasil kerja dari KTN ini nanti menghasilkan sebuah perundingan yang sangat terkenal sekali, yaitu Renville. Barangkali kalian tanda tanya, Renville itu di mana ya? Ya, Renville itu adalah nama kapal Amerika yang saat itu sedang berlabuh di Tanjung Priok. Loh, kenapa? Kok berunding saja di atas kapal? Ingat, pada saat itu Indonesia dengan Belanda sedang konflik memanas sekali. Setelah Belanda melaksanakan agresi militer, ya. Jadi Indonesia tidak mau berunding di wilayah Belanda yang ada di Jawa, katakanlah. Belanda pun juga tidak mau berunding di wilayah Indonesia atau RI yang ada di Jawa. Maunya di daerah netral. Disitulah akhirnya kedua belah pihak sepakat mencari daerah netral, yaitu di tengah laut. Mungkin dari ketua delegasi Belanda ini mungkin yang jadi tanda tanya, loh kok orang Indonesia? Inilah akal bulusnya Belanda. Karena sudah melibatkan PBB, maka diharapkan PBB itu melihat ini adalah konflik internal antara sesama orang Indonesia sendiri. Ya. Jadi Abdul Qadir Wijayatmojo itu orang dari BFO. Apa itu BFO? Ya, BFO itu kumpulan dari negara-negara bagian yang dibuat oleh Belanda. Jadi nanti RIS itu rencananya anggotanya terdiri dari RI dan BFO. BFO itu lebih dari satu negara bagian. Sudah cukup ya. Sekarang kita lihat isi dari Renville. Nah, ini kapal Renville. Nah, sekarang kita lihat isinya. Nah, ternyata Belanda, ya, itu bisa dikoreksi sedikit ya. Belanda waktu agresi militer Belanda yang pertama dulu itu berhasil menguasai separuh Jawa, separuh Madura, dan 1/5 Sumatera. Tolong koreksi ya. Jadi separuh Jawa, separuh Madura, dan 1/5 Sumatera. Sehingga Belanda mengakui wilayah RI itu tinggal Jawa separuhnya, Madura separuhnya, dan Sumatera 4/5. Yang lain dikuasai oleh Belanda, yang nanti dibentuk negara-negara boneka yang tergabung dalam wadah BFO tadi. Sudah cukup ya. Yang kedua, nah, yang cetak merah itu daerah kantong. Apa daerah kantong? Kok TNI
sampai harus keluar dari daerah kantong. Mungkin minggu yang lalu waktu saya membahas gangguan keamanan PKI Madiun, kan saya ingatkan ke perjanjian Renville ini. Ternyata materi ini belum, sehingga kalian mungkin bingung. Daerah kantong itu adalah daerah RI yang dikelilingi oleh daerah kekuasaan Belanda yang didapat dari waktu agresi militer Belanda pertama dulu. Contoh misalnya Jombang itu daerah kantong. Maka Mojokerto, Kediri, Nganjuk, Lamongan itu daerahnya Belanda. Itulah namanya daerah kantong. Sehingga saat itu mungkin di Jawa Timur yang termasuk daerah kantong yang berkaitan dengan materi PKI Madiun, ya tentu daerah Madiun itu. Jadi TNI harus mengosongkan daerah-daerah kantong. Inilah yang memberi kebebasan orang-orang PKI untuk mengadakan latihan perang karena tidak ada yang ngawasi. Ya. Nah, ini wilayah kita berdasar Renville. Tuh, bisa ditebak. Yang wilayah RI itu yang banyak hanya sekitar ibu kota Indonesia saat itu, yaitu Jogja. Ya. Jawa Barat loh, full sebagian besar kuasai Belanda. Jawa Timur yang tapal kuda, bagian timur maksudnya, ya, daerah Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, semuanya dikuasai Belanda. Nah, ternyata Belanda masih tidak puas. Padahal sudah menguasai wilayah Indonesia yang cukup luas. Maka Belanda melaksanakan agresi militer yang kedua. Ya. Dengan cara menyerang ibu kota Jogja saat itu. Gimana sikap pemimpin kita? Ya, diam saja di situ. Ya. Karena mereka yakin tidak bakal meninggal. Karena di Jogja saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga didiami ketiga anggota KTN. Ya. Kalau sampai orang-orang KTN ada yang meninggal, pasti Belanda akan dihujat di internasional. Nah, disinilah ketika Belanda melaksanakan agresi militernya yang kedua ini, maka kita membentuk yang namanya PDRI. Ya, nanti kita bahas itu. Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berpusat di Bukit Tinggi
dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Gimana TNI menghadapi agresi ini? Nah, maka saat itu reaksi TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman ya lebih bersifat defensif. Artinya mereka lebih baik mengadakan gerilya. Ya. Kita lihat rute gerilya yang dijalankan oleh Pak Dirman. Bisa Anda baca sendiri. Ya, sudah jelas itu ada yang garis tanpa putus dan ada yang putus-putus. Ada keterangannya sudah. Inilah kondisi di Jogja saat itu ketika Belanda berhasil masuk ke ibu kota negara. Oke ya, setelah Pak Dirman melaksanakan gerilya yang mungkin belum begitu besar dampaknya terhadap Belanda di Indonesia atau mungkin pengaruh ke luar negeri, maka diadakanlah serangan umum 1 Maret tahun 49 yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, serangan umum 1 Maret 49 ini berdampak besar ya terhadap TNI maupun terhadap diplomat kita, termasuk pada tentara-tentara Belanda. Kita lihat dampaknya buat TNI. TNI yang selama ini bisa dengan gerilya, maka timbullah kepercayaan ternyata TNI bisa mengalahkan Belanda biarpun hanya 6 jam saja menguasai Yogyakarta. Pihak diplomat juga merasa termotivasi. Kalau dulu dengan adanya agresi militer kita kalah terus, maka diplomat kita ditekan Belanda ya menyetujui saja. Maka setelah kita bisa mengalahkan Belanda, diplomat kita berusaha untuk sejajar dengan kehendak Belanda. Jadi kedudukan Indonesia dengan Belanda sejajar. Ya. Kemudian bagi Belanda sebaliknya,
maka mental tentara Belanda akan turun. Karena selamanya atau selama ini tentara Belanda pasti menang. Ternyata untuk serangan umum 1 Maret 49 ini tentara Belanda kalah. Disitulah tentara Belanda mentalnya jatuh. Nah, sebagai dampak dari serangan umum 1 Maret 49 ini, maka kelanjutan diadakan perundingan. Nanti terkenal sekali kita dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Ya, sehingga perundingan ini sangat populer, mestinya diberi nama Rum-Rooyen Statement. Ya, Rum-Rooyen Statement, pernyataan Muhammad Rum dan pernyataan Van Rooyen. Sekarang kita ambil baik pernyataan Muhammad Rum maupun pernyataan Van Rooyen yang sama. Bisa kalian baca sendiri. Jadi yang pertama, diadakanlah gencatan senjata. Jadi sudah tidak ada tembak-menembak lagi. Yang kedua, pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta. Jadi yang semula PDRI itu di Bukit Tinggi, maka dianggap berakhir, maka kembali ke Jogja. Tokoh-tokoh kita yang ditahan oleh Belanda dibebaskan. Dan yang paling penting yang terakhir ini, ya, kedua belah pihak Indonesia dan Belanda sepakat mengadakan KMB di Den Haag, Belanda. Ya, konferensi meja bundar di Belanda. Yang tadi kita bahas PDRI, ya, bisa kalian baca sendiri. Nah, sekarang kita lihat KMB. Bisa kita lihat di situ. Disinilah liciknya Belanda. Jadi Indonesia disuruh berunding sesama orang Indonesia. Jadi Indonesia itu RI, BFI itu negara bonekanya Belanda. Jadi nanti ada negara Jawa Timur, negara Madura, ya, negara Pasundan, negara Jawa Tengah ada. Ya. Tapi sekali lagi, Indonesia sebagai masyarakat yang bersatu, sebelum ke KMB antara RI dengan BFO
ini sudah mengambil kesepakatan, ya, namanya Konferensi Inter-Indonesia. Ya, jadi konferensi yang diadakan sesama orang Indonesia. Kesepakatannya itu antara lain, katakanlah merah putih adalah warna bendera kita, burung Garuda adalah lambang negara kita, Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita. Itu kesepakatan-kesepakatan sebelum datang ke KMP. Sehingga setelah kedua belah pihak datang ke KMP, kita sudah ada kesepakatan. Ya, mari kita lihat. BFO dukung kedaulatan RI. Jadi negara-negara boneka Belanda itu mendukung RI sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah sesuai dengan Renville. Masih ingat kalian? Cari sendiri, ya. Yang kedua, RI dan BFO membentuk komite nasional. Dan yang ketiga, yang rencananya namanya NIS, Negara Indonesia Serikat, nanti diganti RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan yang keempat ini yang penting lagi, yaitu keamanan kita nanti namanya APRIS, ya, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Anggotanya nanti terdiri dari dua kekuatan, TNI sebagai kekuatan inti dan yang kedua KNIL, KNIL. Disinilah dalam perjalanannya nanti janggal sekali, karena selama ini artinya agresi militer Belanda pertama, agresi militer Belanda kedua, ada gerilya yang dilakukan oleh Pak Dirman, ada serangan umum 1 Maret 49 yang dipimpin Pak Harto. Itu intinya yang perang adalah TNI melawan KNIL. Sekarang kedua belah pihak harus bersatu. Inilah yang nanti dalam perjalanannya tidak mudah. Ya, barangkali kalian masih ingat tugas yang saya berikan 2 minggu yang lalu. Itu berkaitan dengan ini, ya. Artinya permusuhan TNI dengan KNIL sulit dihapus, sehingga terjadilah gangguan-gangguan keamanan. Itu bahasan kita berikutnya, ya. Ya, kita lihat. Tidak asing lagi. Di pihak kita adalah Perdana Menteri RI pada saat itu, ya, Muhammad Hatta. Di pihak BFO adalah Sultan Hamid II. Jangan lupa, Sultan Hamid II ini sebenarnya orang yang sangat berjasa buat bangsa Indonesia.
ya, tapi di belakangan nanti membelot, yaitu cenderung ikut Belanda. Nah, kemudian di pihak Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen. Sekarang kita lihat isi dari Linggarjati, KMP. Sudah Anda baca dulu. Sudah cukup? Nah, kita lihat yang pertama. Belanda mengakui Reich. Ini anggotanya hampir seluruh wilayah Indonesia sekarang, kecuali Irian Barat. Ya. Yang kedua, soal Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah KMP. Karena saat itu membahas Irian Barat tak akan ada habisnya. Kemudian yang ketiga, membentuk Uni Indonesia Belanda. Ini sudah dirancang sejak awal, sudah pasti terlaksana. Yang keempat, nah ini, Reich mengembalikan semua hak milik Belanda. Bayangkan, memberikan hak konsesi dan izin baru bagi perusahaan-perusahaan Belanda. Ya, jadi sebetulnya sangat rugi kita. Tapi demi wilayah kita yang luas, kita terima saja. Dan yang kelima ini, semua hutang bekas Hindia Belanda harus dibayar Reich. Ini betul-betul sangat merugikan. Apalagi kalau kita renungkan, dulu Belanda hutang itu dipakai apa sih? Kan dipakai untuk menguasai Indonesia. Kalau dipakai untuk menguasai Indonesia kan tentu berperang dengan rakyat Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia yang nyaur hutang. Ya. Inilah yang merupakan ya kerugian lah yang besar sekali. Dan yang keenam, di bidang angkatan perang, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, nanti akan terbentuk APRIS yang intinya TNI, keanggotanya adalah KNIL. Nah, disinilah setelah KMB yang berjalan ya 2 bulan lebih lah, 23 Agustus sampai 2 November. Tidak selesai-selesai. Ya. Akhirnya di tanggal 27 Desember 49, seperti yang di garis bilangan awal tadi, ya, 27 Desember 49 diadakanlah acara pengakuan kedaulatan. Jadi pemerintah Indonesia memberi istilah pengakuan kedaulatan karena Belanda baru mengakuinya di 27 Desember 49 itu. Yang sebenarnya kedaulatan kita sudah kita proklamirkan 17 Agustus 45. Nah,
Maka sejak saat itu Indonesia berbentuk RIS, ya. Jadi saat itu Indonesia berbentuk RIS, terdiri dari negara-negara bagian. Ya, mungkin terdiri dari 9 negara bagian dan 7 daerah otonomi. Inilah yang dicita-citakan oleh Belanda. Sedangkan Indonesia tetap tidak setuju dengan itu. Sehingga suatu saat pasti berusaha untuk mencari kesatuan. Ya. Maka dari itu, ingat tugas kita di awal dulu. Masih ingat kalian? 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49 kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Ingat ya, pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi negara kita itu adalah negara kesatuan, bukan serikat. Kemudian di masa RIS otomatis undang-undang dasarnya dirubah. Nanti namanya populer dengan nama Konstitusi RIS. Bukan undang-undang dasar RIS, Konstitusi RIS. Ya, nanti bentuknya adalah serikat atau federal, ya, bentuknya federal atau serikat. Kemudian di bulan April 1950 ternyata anggota RIS itu tinggal 3 negara bagian saja. Tinggal RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Negara-negara bagian yang lain, daerah-daerah otonom yang lain, semuanya sudah bergabung dengan RI. Maka dari itu, akhirnya ketiga tokoh dari ketiga negara ini, RI, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur, sepakat untuk ke NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sejak 17 Agustus tahun 50, maka kita kembali ke NKRI. Jadi di garis bilangan yang kita bahas awal itu, periode 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 kita berbentuk RIS, konstitusinya pakai konstitusi RIS. Sedangkan mulai 17 Agustus 50 sampai berikutnya nanti kita bahas setelah selesai membahas gangguan keamanan. Jadi minggu depan masih kita lanjut dengan gangguan keamanan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.